Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika kita memasuki bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibelenggu setan-setan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di bulan Ramadan kita dituntut untuk melaksanakan ibadah secara maksimal. Kalau kita sudah melakukan ibadah secara maksimal, maka insya Allah pintu-pintu surga itu akan terbuka dan pintu neraka itu pun akan tertutup. Kemudian kita meningkatkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu. Hawa nafsu kita kendalikan, hawa nafsu kita kekang. Kita tidak akan mengikuti hawa nafsu di bulan Ramadan tersebut. Maka tidak berdayalah setan. Artinya amalan kita itulah yang akan membelenggu setan. Ikhwati iman rahimakumullah. Ada beberapa trik yang dapat kita lakukan agar kita tidak tergoda oleh setan. Yang pertama, di dalam melaksanakan ibadah kita haruslah ikhlas. Dengan melaksanakan keikhlasan itulah di dalam beribadah, maka kita akan terhindar dari sikap riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh manusia. Dengan ikhlas itulah kita beribadah semata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Setan pernah berterus terang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau telah memutuskan suatu keputusan kepadaku, aku sebagai makhluk yang terlaknat, maka izinkanlah aku untuk menggoda seluruh umat manusia kecuali orang-orang yang ikhlas. Setan tidak akan mampu menggoda orang-orang yang ikhlas. Maka di dalam beribadah itulah kita harus menanamkan dalam hati kita, menyertai ibadah itu dengan perasaan yang ikhlas semata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, setan tidak akan pernah berhenti sampai di sana. Setan akan terus menggoda umat manusia baik di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Manakala kita satu saat merasa berdosa, merasa melakukan satu bentuk kesalahan, maka kita harus segeralah istighfar, memohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan yang kita lakukan. Apakah setan berhenti sampai di sana? Tidak. Dia terus menggoda umat manusia dengan berbagai macam trik dan cara setan menggoda manusia. Apa cara-cara setan menggoda manusia agar tidak pernah beristighfar? Maka disimpangkanlah ibadah manusia itu ke arah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka senang melakukan ibadah, mereka semangat melakukan ibadah, tetapi tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Itulah perbuatan-perbuatan bid'ah. Orang yang melakukan ibadah dengan semangat, orang melakukan ibadah dengan giat, mereka akan merasakan itu adalah sebuah bentuk ibadah. Mereka pasti akan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah istighfar. Padahal ibadah yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang menyalahi syariat. Mereka melakukan ibadah di luar contoh-contoh Rasulullah. Hati-hati, itulah jebakan setan dengan perbuatan-perbuatan bid'ah yang semacam itu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam hati manusia itu ada dua bisikan. Ada bisikan malaikat, ada bisikan setan. Ada bisikan mengajak kepada ibadah kepada Allah, ada juga bisikan untuk membangkang kepada Allah. Bisikan itu terus, mana yang akan kita ikuti? Kita harus mampu membedakan mana bisikan yang hak, mana yang batil, mana untuk ibadah, mana yang bid'ah, mana yang benar, mana yang salah. Itu semuanya hanya bisa dilakukan untuk membedakan dua bisikan itu adalah dengan ilmu.
Maka di bulan Ramadan ini kita tidak akan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Dimanapun kita berada, dimanapun, di saat apapun, ada waktu kita gunakan untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dan yang terakhir, kita harus tetap dan terus-menerus berdoa kepada Allah, memperlindungkan diri kepada Allah dari godaan setan. Karena Allah berfirman, kalau engkau digoda oleh setan, berlindunglah kepadaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam godaan setan yang terlaknat. Demikianlah untuk mengisi acara kita kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.